Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gemasri FM yang dipersembahkan juga oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo yang punya tagline tentu mudah, nyaman, dan islami. Apa kabarnya di pagi ini teman? Semoga baik-baik saja ya. Tapi kalaupun ternyata ada di antara Anda yang menderita anemia, karena materi itu yang nanti akan kita perbincangkan, nanti bisa belajar banyak ya bersama dengan Dr. M. Mustami Sunaya dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Jadi kita akan ngobrolin soal tips berpuasa untuk penderita anemia agar tetap segar dan bugar. Kita akan ketahui apa itu anemia, kemudian apa penyebabnya, terus apa yang bisa dilakukan dan sebagainya ya bersama di sajian obsesi pagi ini. Dan kalau Anda ketinggalan materi-materi yang kita perbincangkan, jangan khawatir karena ada channel YouTube dari RS Muhammadiyah Ponorogo dan Gema Surya FM. Baik, langsung kita sapa Dr. Mustami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak I. Selamat pagi teman-teman pendengar Radio Gema Surya. Alhamdulillah suaranya renyah walaupun puasa ya. Iya. Puasanya di siang hari, kita ada di malam, berarti sekarang waktunya kita makan sahur ya dok ya. Waktunya makan. Baik, dokter, ya. Ini soal anemia ya. Sebenarnya ini menjadi sesuatu yang mungkin umum atau lumrah di kalangan masyarakat kita gitu ya. Iya, betul. Kalau dari istilahnya resiko kena anemia atau selama ini banyak masyarakat yang menderita anemia juga ini dokter? Prevalensi atau jumlah masyarakat atau populasi masyarakat yang kena anemia itu banyak ya. Cuma kalau kita ngomongin jumlah berarti kan harus ada data ya. Kalau data yang saya tahu di tahun 2018 dari Riset Kesehatan Dasar negara Indonesia itu memang masih banyak di Indonesia ini penderita anemia. Dan bahkan ini juga menjadi masalah di seluruh dunia. Di negara maju pun juga ternyata banyak kasus-kasus anemia kayak gitu Mbak I. Baik. Apakah ini ada kaitannya karena Indonesia pernah menjadi negara jajahan? Bisa sih. Soalnya kan kalau cerita-cerita dari zaman orang tua kita dulu kan seperti itu ya dok ya. Pokoknya zamannya itu ngenes banget, miskin yang namanya masyarakat Indonesia miskin banget karena dijajah Belanda, Portugis, kemudian Jepang juga. Ini mungkin karena anemia itu sebenarnya kalau dari bahasa Yunani an atau a itu artinya tidak, dan hemia itu artinya darah. Berarti tidak ada darah. Ya mungkin karena dijajah ya kan, terus akhirnya nggak ada darah lagi gitu kali ya. Sehingga banyak anemia. Tapi ya nggak gitu sebetulnya. Cuma itu dari segi bahasa memang anemia itu maksudnya secara bahasa tidak ada darah. Cuma secara istilah ya nggak bukan berarti tidak ada darah sama sekali. Cuma yang dimaksudkan anemia di sini adalah kekurangan hemoglobin atau eritrosit. Atau mungkin secara lebih tepatnya definisinya adalah kekurangan capacity iron binding atau kapasitas darah itu dalam membawa oksigen kapasitinya menurun. Jadi kemampuan darah dalam membawa oksigen itu menurun. Nah itulah bukan kondisi. Bukan kok karena benar-benar kekurangan darah di tubuhnya gitu ya dok ya? Itu definisi yang juga nggak salah. Cuma lebih tepatnya adalah kekurangan secara kualitas fungsinya menurun. Dan secara kuantitas itu memang jumlahnya ada yang turun, cuma nggak selamanya turun. Jadi maksudnya gini, kan kadang ada di dalam darah itu ada zat merah namanya, atau bahasanya eritrosit ya. Eritrosit itu kalau istilah lama anemia itu adalah jumlah eritrosit yang kurang. Cuma ternyata dalam perkembangannya nggak selamanya penderita anemia itu eritrositnya kurang. Ada juga yang eritrositnya ternyata normal, jumlahnya masih cukup. Cuma dia nggak bisa membawa fungsinya secara normal. Fungsi utamanya adalah membawa oksigen. Jadi dia memang jumlahnya normal, tapi dia nggak berfungsi dengan baik sehingga ada mengalami gangguan tadi. Kapasitas pembawa oksigennya menurun. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Ya masih panjang sih ceritanya. Nunggu pertanyaannya aja deh. Gak mau nih jelasin, harus dipaksa berarti. Oh gitu ya.
Nah, sebelum ke itu, Dok, sebenarnya dalam tubuh manusia ada berapa sel darah sih? Ada sel darah. Kalau ini di luar pembahasan anemia ya. Jadi secara umum dalam darah tuh ada paling nggak ada 3 ya. Sel darah putih, sel eritrosit, trombosit dan juga leukosit. Leukosit yang sering kali kita bahas. Apa ini bedanya, Dok? Trombosit. Ketiganya. Secara fungsi, secara fungsi aja. Ringkasnya, kalau trombosit itu dia fungsinya adalah untuk sebagai apa istilahnya ya? Kalau ada luka itu dia fungsinya adalah membuat luka itu jadi tertutup, ya kayak gitu. Makanya kalau kita sering dengar trombosit turun kan pada DB ya. Nah, makanya disebut DB demam berdarah karena dia trombositnya turun, karena turun sehingga mudah berdarah. Kayak gitu, makanya disebut demam berdarah. Kemudian leukosit itu sel darah putih, itu fungsinya kayak polisi gitu kali ya. Jadi dia yang fungsinya adalah melawan bakteri. Nah, sedangkan untuk sel darah merah itu fungsinya untuk membawa oksigen, yaitu untuk kebutuhan dasar. Nah, dalam kasus anemia ini masalahnya terletak pada eritrosit sel darah merah itu, Mbak. Iya. Ketika anemia apakah juga pada gilirannya sel darah putih juga akan meningkat gitu dengan turunnya sel darah merah itu, dokter? Jadi apakah sel darah putih juga terganggu ketika kondisi anemia begitu ya? Ini tergantung jenis anemianya. Jadi anemia itu jenisnya ada banyak sekali, Mbak. Kira cuma anemia 1 gitu aja? Ada macam-macam. Anemia itu paling enggak ada 3 lah penyebabnya ya, secara besar. Jadi secara umum anemia sel darah merah itu dibentuknya di tulang. Di tulang, kemudian diedarkan di seluruh tubuh, kemudian dihancurkan. Ketika usia 120 hari sel darah merah itu harus mati, kemudian muncul yang baru. Selalu begitu ya, Dok? Iya, selalu tanpa begitu. Kita suruh ya? Iya, betul. Proses alaminya maksudnya. Proses alaminya. Di usianya sel darah merah memang segitu. Nah, kita tahu klasifikasi anemia dari proses itu. Dari proses awal pembentukan di tulang sudah terganggu. Sehingga produksinya pun turun. Nah, ketika produksi turun, sel darah merah turun, terjadi kondisi anemia. Kemudian ada juga anemia karena yang dikeluarkan darahnya terlalu banyak. Misalnya pada kondisi trauma. Trauma maksudnya bukan ini ya, bukan putus pacar gitu, bukan maksudnya ya. Trauma maksudnya frustasi dan patah hati. Frustasi ya, beda ya. Trauma maksudnya jatuh, gitu kecelakaan, bener. Kecelakaan, blood loss, darahnya banyak yang keluar, terjadi anemia. Bisa juga karena jadi kalau pas habis kecelakaan banyak darah itu bisa anemia juga bisa, ya? Bahkan mohon maaf yang perempuan ketika haid menstruasi betul, itu juga bisa anemia. Wah. Kayak gitu. Padahal makanya itu saban bulan lo datangnya. Padahal saban bulan. Makanya ini harus hati-hati yang cewek-cewek. Untung saya cowok ya. Iya. Jadi penyebabnya macam-macam ya. Penyebabnya macam-macam. Ya. Itu kalau tadi jenis-jenisnya. Kalau penyebab yang misalnya paling umum, dokter, apa? Yang paling umum ditemukan itu namanya anemia defisiensi besi atau iron deficiency. Itu penyebabnya karena asupan makan yang mengandung zat besi itu kurang, kayak gitu. Jadi ini ada hubungannya juga sih dengan pola kehidupan atau pola makan ya, makan kalau tadi kita lihat kasusnya dari Riskesdes Indonesia itu ternyata kasus anemia masih banyak. Ini ada hubungannya juga ternyata dengan pola makan atau pola hidup sehat dari masyarakat Indonesia ini yang ternyata masih belum mencapai target gitulah kira-kira. Jadi asupan makan yang cukup jadi zat besi itu kadar kebutuhan normal itu variasi ya, mulai dari jenis kelamin dan usia. Rata-rata kira-kira mulai 7 mg sampai sekitar 27 pada kondisi hamil itu lebih banyak dibutuhkan per hari, miligram per hari. Nah, kadang itu yang nggak bisa mencapai target. Kadang kita makan kan sembarangan ya, makan yang kurang zat gizi sehingga kita terjadi kondisi anemia defisiensi besi. Itu yang paling umum, yang paling banyak, yang paling sering. Tadi dokter menyebutkan jenis kelamin dan sebagainya, kebutuhan zat besi berbeda-beda pada setiap orang ya. Betul. Nah, yang paling banyak membutuhkan zat besi siapa saja, dokter? Itu disesuaikan dengan apa?
Pertama dari segi usia yang dewasa, usia dewasa kebutuhannya lebih banyak ya, karena dia memang anak-anak pun sebenarnya lebih banyak karena dia proses pertumbuhan. Cuma masih lebih banyak kebutuhan untuk pada dewasa karena dia punya aktivitas, metabolisme meningkat dan lain-lain. Kemudian yang paling banyak itu pada kehamilan, ibu-ibu pada kehamilan. Makanya terjadi banyak seringkali anemia pada kehamilan. Makanya banyak TTD, tablet tambah darah yang diberikan oleh pemerintah untuk pada ibu-ibu yang hamil. Jadi kondisi pada ibu hamil ini butuh zat besi lebih banyak lagi daripada yang lain. Karena dia harus berbagi ya sama janinnya ya. Betul. Kayak gitu. Terus ini dokter, apa yang biasanya dirasakan oleh penderita anemia dan gejala-gejalanya kayak gimana? Jangan-jangan saya anemia nih dok? Gitu pucat ya. gitu ya? Pucat, iya benar. Salah satunya contohnya pucat. Jadi gejalanya itu biasanya seringkali disingkat 5 atau 4L gitu umumnya. Letih, lemah, lesu, lunglai, apa lagi ya? Letoy, lemot. ujung-ujungnya kan juga lemot. Iya, kalau ujungnya seseorang lemot. udah lemes Lemot, seperti itu iya ya. benar. Bukan lo lagi gitu kan ya. Kalau 4L biasanya gitu ya. Lo lagi. Tapi bukan itu. Jadi kondisinya gejalanya itu salah satunya juga pucat. Pucat ini maksudnya bukan glowing kayak opa Korea, bukan, tapi putih karena memang kurang darah gitu. Jadi biasanya dilihat tuh biasanya dari di bawah mata. Nah, di bawah mata. Iya, itu. biasanya sama dokter selalu diperiksa benar kayak gitu. Nah, itu gejalanya. Kalau bisa misalnya kan itu tergantung derajat ya, derajat keparahan. Kalau misalnya dia derajatnya berat, dia bisa sampai pusing, kemudian sampai pingsan juga bisa, kemudian sulit konsentrasi. Ini juga hubungannya dengan anemia pada anak-anak. Kalau misalnya anemia berlanjut itu juga mengganggu perkembangan anak juga, perkembangan kognitif, perkembangan motorik dan semuanya juga terganggu. Gejalanya sampai ke situ. Jadi luas sekali. Cuma secara umum ya 4L tadi, 5L tadi. Semua bisa beresiko kena ini dokter? Yang paling beresiko kalau menurut data memang perempuan dan juga ibu hamil itu paling beresiko. Cuma secara umum semuanya bisa beresiko kena anemia. Kenapa dengan perempuan dokter? Perempuan tadi ya karena dia ini ada hubungannya dengan ini sih siklus hormon, kemudian siklus haid. Karena dia blood loss-nya kan juga sering ya daripada laki-laki kan enggak pernah ya. Terus ada juga hubungannya dengan susunan psikologis, kemudian ada juga hubungannya dengan pola makan, gitu. Pola makan ini nggak tahu sih, saya belum punya penelitiannya ya. Cuma memang umumnya perempuan lebih banyak suka makan katanya gitu ya. Cuma makanannya ini yang aneh-aneh gitu. Jadi ada hubungannya dengan pola makan gitu. Cuma secara umum kenapa banyak yang perempuan ya karena ada siklus haid itu biasanya. Sementara anak-anak juga berpotensi kan? Iya, ini kan betul. Anak-anak belum haid juga dok. Anak-anak berpotensi ini karena tadi kita bilang di awal paling banyak kasusnya adalah anemia defisiensi besi. Sedangkan zat besi, betul konsumsi zat besinya kurang. Dan lalu di mana adanya zat besi itu? Adanya di sayuran. Kira-kira anak-anak suka nggak sayurnya kayak gitu? Nah itu dia kan jarang kan ya ada anak yang suka sayur kayak gitu. Nah kejadiannya sebenarnya hubungannya di situ karena asupan yang kurang, anemia defisiensi besi. Ya, walaupun ini mungkin sedikit di luar tema dokter. Kalau misalnya anak-anak anemia, apa dampak buruknya kepada perkembangangan? Dampak buruknya gangguan belajar, gangguan prestasi menurun, kemudian gangguan kognitif. Jadi gangguan perkembangannya akhirnya terhambat. Makanya ini harus dideteksi lebih awal sih ya sebetulnya. Dan biasanya yang paling tahu itu orang tuanya memang ada perubahan perilaku dari anaknya. Kemudian kalau dari fisik ya tampak lebih pucat, bukan glowing ya, pucat, putih gitu. Ya gitu. Suka mungkin lemes. Lemas, yang paling gejala utamanya lemas, itu ya dokter tadi, ya. 4L 5L tadi itu letih, cepat capek, tidak terengginas kayak teman-teman Tidak yang lain mungkin ya. Benar. Kalau kita mungkin cepat capek pas tanggal tua kali ya. Iya juga benar. Karena asupan sayurnya kurang. Baik, dokter tahan dulu. Masih banyak materi-materi yang kita akan perbincangkan di pagi ini ya di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari. Kita akan kembali selepas beberapa iklan. Minta waktu ya dok. Oke.
Baik teman, masih di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Yang barusan stay tune, apa kabarnya? Tetap semangat, tapi jangan lupa lah kalau misalnya Anda ketinggalan dengan materi-materi yang kita bahas di pagi ini, Anda bisa menyimaknya di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah dan channel YouTube-nya Gema Surya FM ya. Kita juga masih membahas ini soal tips berpuasa untuk penderita anemia agar tetap segar dan bugar bersama Dr. M. Mustamik Sunaya dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter, Ya. kita lanjutkan ya. Oke. Tadi gejala-gejalanya juga sudah, Ya. kemudian apa itu anemia. Nah, seringkali masyarakat ini mengistilahkan anemia itu dengan kurang darah atau tekanan darah rendah, dokter. Iya. Nah, beda nggak sih? Atau memang sama? Ya, jadi memang banyak sekali ya mitos fakta yang berkembang di kalangan masyarakat itu kan udah ya maklum ya. Dan soal ini memang banyak dan itu sebetulnya berbeda. Jadi meskipun pada dua kasus ini kadang ditemukan pada satu pasien, maksudnya satu orang dengan dua kondisi ini. Meskipun bisa bisa double gitu ya, iya bisa, tapi itu sebenarnya hal yang berbeda. Yeah. Jadi anemia itu kurang darah tadi ya, kita disebutkan sudah di awal tadi, kurangnya kapasitas oksigen yang dibawa oleh darah karena Hb dan zat merah yang berkurang. Kalau darah rendah itu lebih ke tekanan darah. Jadi kalau mungkin saya coba gambarkan, tekanan darah itu diatur oleh jantung. Jantung itu kan mompa gitu ya Mbak, mompa, kemudian itu mendorong darah untuk keluar. Jadi kayak keran itu kalau kita buka airnya mancur, nah itu tekanannya segitu. Tapi kalau kerannya kita tutup sedikit kan airnya dia lebih pelan. Nah itu tekanannya rendah. Nah itu jadi tekanan darah rendah itu hubungannya dengan tekanan, kemampuan pompanya tadi itu. Aliran darahnya tadi jadi lebih, beda banget ya dok ya. Benar-benar. Kalau anemia itu volumenya yang kurang, isinya atau kualitasnya tadi itu. Dampaknya juga beda ya dok ya. Dampaknya pasti beda, ya. dampaknya beda. Kalau tekanan darah? Tekanan darah rendah ya, itu lebih ke apa ya? Biasanya istilahnya kita hipotensi ya. Hipotensi itu dan ada macam-macam. Ada hipotensi ortostatik, ada hipotensi vasovagal, kemudian ada saya lupa istilahnya. Jadi karena biasanya berdiri lama ketika upacara misalnya atau angkatan gitu kan berdiri lama biasanya ya, terus tiba-tiba ternyata pingsan kayak gitu, itu ada punya juga dengan hipotensi. Tekanan darahnya tekanan yang darahnya. bermasalahnya, Iya, yang bermasalah gitu dampaknya ya. sampai ke situ, pingsan. Kemudian karena dia membawa, mungkin kalau tekanan darah rendah itu dia mungkin nggak terjadi anemia. Jadi dia oksigennya sebenarnya cukup. Cuma karena dia tekanannya kurang untuk mengalirkan ke seluruh tubuh sehingga terjadi kondisi-kondisi kurang oksigen juga nantinya. Misalnya pada kasus yang tadi itu ya, kalau kita upacara berdiri lama terjadi hipotensi. Hipotensi karena kita berdiri terlalu lama. Tekanan darah itu ada hubungannya dengan gravitasi nanti, tekanan darah lebih banyak mengalir ke daerah bawah, ke daerah kaki, sehingga asupan darah ke otak dan jantung berkurang, sehingga terjadi efek berupa mungkin pusing, agak mata berkunang-kunang, ya mirip dengan anemia sih, cuma itu sebetulnya dua hal yang berbeda kayak gitu. Oke. Tapi dokter, kalau pas ini kan kalau tadi jenengan mengatakan habis upacara lama kemudian bisa pingsan. Nah, bagaimana sebaliknya kalau ada yang baru duduk ya atau baru berbaring kemudian berdiri ngeliang juga mau jatuh, itu sama nggak? Iya ya benar, itu juga hipotensi. Cuma beda istilah ya. Kalau yang dari berdiri dari duduk atau baring ke berdiri itu biasanya kita sering sebut hipotensi ortostatik ya. Kejadian ketika hipotensi yang terjadi karena tubuh itu kurang beradaptasi terhadap perubahan posisi. Ada juga hipotensi postprandial istilahnya, hipotensi yang terjadi setelah makan. Ada juga seperti itu. Kalau yang berdiri tadi itu biasanya lebih ke hipotensi karena proses disregulasi sistem saraf, biasanya kayak gitu. Jadi itu agak panjang sih ya ceritanya. Jadi ketika kita berdiri lama
kondisinya darah itu terbawa oleh gravitasi sehingga darah mengalir ke kaki, ke otak dan jantung berkurang. Sehingga otak menyuruh jantung untuk merespon agar memompanya lebih kuat, lebih tinggi. Sehingga ketika itu sebenarnya terjadi hipertensi. Cuma setelah itu darah ternyata dibawa ke otak lebih banyak setelah itu. Efek dari tekanan darah yang tinggi. Nah setelah itu otak ternyata merespon lagi dengan jangan stop, aku udah kebanyakan darah. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu, agak rumit ya. Ya akhirnya nanti terjadi hipotensi, singkat cerita begitu. Tapi dua-duanya sama-sama berbahaya nggak dok? Atau lebih bahaya sama ini tekanan darah yang rendah tadi atau justru yang kurang darah dokter? Kurang darah bahaya juga ya? Iya bahaya juga. Cuma kalau hipotensi ortostatik, hipotensi postprandial itu biasanya cuma sebentar aja, beberapa detik atau beberapa menit aja, karena itu semuanya sebenarnya karena miskomunikasi antara tubuh kita ya, atau kurang bisa beradaptasi dengan cepat. Nah setelah itu nanti kalau tubuh bisa kembali lagi ke fungsi normal, dia sudah kembali normal. Contohnya dengan pingsan tadi. Pingsan itu sebenarnya hal yang ketika kita berdiri lama, upacara pingsan, itu sebenarnya mekanisme tubuh agar mengurangi gaya gravitasi atau untuk mengembalikan fungsi peredaran darah supaya ke otak dan ke jantungnya terpenuhi. Harus pingsan ya dok memang ya? Mekanisme pertahanannya beda, banyak rutenya. Kadang bisa duduk dulu. Kadang kan kalau kita mau pusing, tapi kalau kita maksakan akhirnya kan pingsan. Nah benar. Tapi kalau ketika dia menuruti ya ini ada hubungannya juga dengan tingkat pengetahuan juga nanti akhirnya. Jadi semuanya harus sinkron memang. Cuma secara medis rutenya biasanya ya dia ketika pusing itu biasanya duduk dulu nyari kayak sampai gitu pingsan ya, minum kayak gitu. Cuma kalau tetap dipaksakan akhirnya nanti jatuh pingsan. Baik ya, dokter gitu. Kalau anemia ini dokter apakah ada juga faktor keturunan di dalamnya dokter? Ada, jadi penyebabnya penyakit keturunan ini genetik? Iya benar-benar, karena anemia itu kan banyak ya tadi. Kita sebutkan salah satunya sudah kita bahas tuh defisiensi besi. Ada juga yang keturunan. Jadi anemia yang keturunan itu misalnya talasemia, itu juga anemia. Talasemia itu diturunkan. Kemudian ada lagi anemia sideroblastik, kayak gitu, itu juga diturunkan. Jadi ada anemia macamnya banyak ya, ada sickle cell anemia, kemudian ada anemia perniciosa, ada anemia megaloblastik, macam-macam. Kalau sudah ada garis keturunan seperti itu dokter, apakah sudah nggak bisa disembuhkan atau dicegah seperti itu? Kalau memang sudah keturunan ya ada penyembuhannya sih ya. Kalau pencegahan tetap dengan terapi perubahan pola makan. Jadi dicegahnya dengan cara itu. Kalau misalnya disembuhkan bisa. Jadi penyembuhannya pun juga berbeda-beda tergantung jenis anemianya. Kalau misalnya ini macam-macam ya, ada terapi transfusi itu juga salah satu contoh untuk menyembuhkan anemia. Kalau anemianya karena penyakit tertentu, karena infeksi yang disembuhkan. Kalau anemianya ternyata karena gangguan sumsum tulang, ya berarti masalah di situ yang harus ditangani. Kan nanti pabriknya ada di tulang ya. Nah, kalau dia memang anemianya karena masalah yang ada di tulang, pabriknya kurang, karena dia kurang bisa memproduksi. Nah, berarti harus masalahnya dicegah di situ. Biasanya masalahnya tuh tumor, misalnya tumor sumsum tulang, di tumornya yang harus diangkat, yang harus ditangani, maksudnya kayak gitu. Ada juga anemia karena gangguan ginjal. Jadi ginjal ini berperan juga dalam pembentukan sel darah merah. Ginjal ini mengeluarkan hormon namanya eritropoietin yang dia fungsinya nyuruh sumsum tulang itu memproduksi sel darah merah. Nah, kalau ginjal ini sudah fungsinya turun, eritropoietin itu juga turun, sehingga nggak bisa merintah lagi pabriknya. Jadi pabrik ini dia baru bisa memproduksi kalau sudah ada perintah. Kayak gitu. Jadi kontrolnya ada di ginjal. Nah, gangguan-gangguan ginjal misalnya pada penderita diabetes. Pada penderita diabetes itu seringkali komplikasinya ke ginjal. Kayak gitu. Nah, kalau emang anemianya karena diabetes, ya diabetesnya juga yang harus ditangani.
Padahal yang kita bayangkan yang namanya anemia itu ya sudah kurang darah gitu aja ya. Iya, Tapi benar. ternyata banyak banget macamnya. Iya, ya sesimpel itu memang secara definisi anemia itu kurang darah. Cuma penyebabnya ternyata banyak sekali. Ada karena diabetes tadi itu ya, macam-macam. Dan penanganannya pun berbeda-beda tergantung penyebabnya. Jadi nggak semua anemia itu terapinya sama. Kalau di masyarakat umum mungkin tablet beli aja tablet tambah darah gitu kan. Masalah selesai gitu kira-kira ya. Tapi ternyata tidak seperti itu juga. Kita harus mencari tahu penyebabnya apa, dan ini tugas seorang dokter ya, untuk mencari tahu penyebabnya sehingga terapinya pun nantinya sesuai. Baik. Dok, selama ini juga yang panjenengan tangani di RSU Muhammadiyah juga ada banyak kasus anemia ya, Dok ya? Ada Yang kasus. paling banyak itu di mana? Anemia yang paling sering, kalau data di rumah sakit, saya belum punya data sih ya. Cuma memang banyak sekali anemia karena diabetes, anemia karena gagal ginjal. Tapi gitu. ini artinya sudah masuk ke komplikasi gitu ya, Dok ya? Benar komplikasi. Tapi kalau secara umum mungkin tidak, kalau di kondisi awal tidak harus misalnya membutuhkan penanganan yang terlalu serius seperti itu ya, Dok ya? Atau bagaimana sih sebenarnya? Jadi kalau memang masih gejala ringan itu masih kita bisa ini ya, tangani sendiri. Artinya dengan asupan yang cukup itu biasanya cukup, udah bisa teratasi. Cuma kalau memang sudah derajat berat, anemianya sangat parah ya, perlu penanganan medis tentunya. Penanganan medis itu maksudnya seperti apa, Dok? Dicari tahu penyebabnya apa. Pemeriksaan untuk mencari tahu itu butuh proses medis yang agak panjang, mulai dari anamnesis yang efektif, kemudian pemeriksaan fisik yang mendukung, yang mengarah, kemudian pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, darah lengkap, hapusan darah tepi, dan bahkan mungkin juga perlu diperiksa sumsum tulangnya, aspirasi sumsum tulang, mungkin juga perlu MRI dan macam-macam lagi sampai ketemu penyakitnya. Kayak gitu. Oke. Ada banyak macamnya ternyata dari penjelasan soal anemia itu sendiri ya, Dok ya? Iya, benar. Cuma memang yang paling umum, kalau secara data di negara Indonesia yang paling banyak itu karena defisiensi besi. Jadi anemia yang ringan aja lah. Jadi karena memang asupan zat besinya aja yang kurang. Kayak gitu. Datanya masih yang terbanyak adalah defisiensi besi. Perlukah direndamkan besi, Dokter? Biar ada zat besinya. Perlu ada Iron Man. Baik, jadi itu teman ya, pembahasan kita di pagi ini bagian pertama ya. Nanti untuk bagian keduanya masih kita simpan buat besok ya. Tapi teman-teman, kalau misalnya Anda ketinggalan materi-materi yang sudah kita bahas di program Obsesi pagi ini, bisa melihatnya di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah Ponorogo dan channel YouTube-nya Gema Surya FM ya. Dokter, kita harus pungkasi dulu untuk bagian pertama dari Obsesi. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan tema yang sama ya. Siap. Karena nampaknya semakin menarik dan masyarakat perlu tahu juga bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya dan sebagainya. Makasih dokter sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.